Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidden Story. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya untuk like dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan di notifikasi kalian dari video-video kami selanjutnya. Jika ada kritik dan saran membangun, silakan tinggalkan komentar kalian di setiap video kami. Terima kasih. Sebelum lengser, Mao yang juga pemimpin PKC atau Partai Komunis China, menelurkan hasil pemikirannya dalam kampanye lompatan hebat ke depan, Great Leap Forward, sebagai bagian dari transisi menuju sosialisme. Pada masa ini, tungku di bagian belakang rumah warga adalah pemandangan umum. Mao sengaja menitikberatkan produksi pada industri baja ketimbang pertanian. Secara besar-besaran, petani mulai mengalihkan pekerjaan ke halaman belakang rumah. Petani tak punya banyak pilihan. Partai Komunis China menguasai lahan dan memerintahkan petani menanam hasil pangan sesuai yang telah diproyeksikan. Mereka yang tak dibutuhkan, akan dialihkan untuk bekerja di industri baja. Pembagian bahan pangan, dilakukan secara mandiri oleh Partai Komunis China. Semua hasil pangan, dan industri, dikuasai dan didistribusikan negara. Namun, program yang seharusnya berjalan 5 tahun ini, hanya bertahan selama 3 tahun hingga 1961. Sekitar 10 juta orang meninggal dunia, karena kelaparan, hukuman mati, atau bahkan kelelahan bekerja. Banyak dari mereka, yang juga terpisah dari keluarga, karena dialokasikan ke lahan atau industri yang jauh dari tempat tinggal. Tahun-tahun penuh bencana ini, sering dipandang sebagai salah satu penanda kegagalan ambisi Mao. Selain itu, bencana alam juga terjadi pada Juli tahun 1958, ketika lompatan hebat ditetapkan. Sebanyak 1.708 desa luluh lantak karena banjir, 300.000 rumah hancur, dan 740.800 orang terdampak. Penyebabnya adalah, luapan Sungai Kuning yang terbesar setelah 1933. Mao cemas, oposisi di Cina akan mengambil jalan kapitalisme, dan menghancurkan tatanan sosialis yang telah diperjuangkan. Beberapa petinggi partai mulai meragukan kepemimpinan Mao, di antaranya adalah Deng Xiaoping dan Liu Shaoqi. Deng dan Liu adalah tokoh yang lebih akomodatif terhadap kapitalisme. Setelah kegagalan lompatan hebat, Mao mengundurkan diri pada 1959 dan kekuasaan pindah ke Liu Shaoqi. Bersama Deng, Liu berusaha memulihkan ekonomi Cina yang terpuruk. Liu mencatat ada defisit sebanyak 2 juta yuan yang harus ditambal oleh Cina. Mao masih memegang kekuasaan sebagai pimpinan Partai Komunis China, tapi tidak dimintai pendapat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Deng dan Liu lantas melakukan reformasi besar-besaran di sektor ekonomi. Salah satu yang paling berbeda adalah pengembalian lahan pertanian kepada masyarakat. Selama lompatan hebat, lahan dikelola secara kolektif. Pada 1962, sebagian besar daerah lahan pertanian sudah dikuasai perorangan, karena pengelolaan kolektif gagal total. Di sektor industri, Liu juga mempekerjakan pengawas setingkat manajer, dan sistem pengupahan berdasarkan kinerja buruh. Perlahan, orang mulai melupakan kegagalan sistem Great Leap Forward, tapi, hal ini menimbulkan pertanyaan lain tentang masa depan Cina. Mao yang sudah turun dari tampuk kekuasaan, memandang kebijakan Liu dan Deng sebagai revisionisme ala Soviet. Bukan hanya bertentangan dengan gerakan revolusi, Deng dan Liu juga dianggap mengabaikan masalah kelas sosial. Kendati telah turun dari kursi presiden, Mao tetaplah individu yang berkuasa. Kampanyenya menyebut Liu dan Deng adalah kaum borjuis yang menyamar sebagai sosialis. Inilah awal wacana Mao melawan pemerintahannya sendiri. Pada tanggal 16 Mei tahun 1966, sebuah pemberitahuan dari Komite Sentral Partai Komunis China disebarluaskan. Salah satu pokoknya berbunyi, seluruh anggota partai harus mengikuti instruksi Ketua Mao Zedong, memegang gagasan revolusi kebudayaan proletar, dengan saksama mengekspos pendirian borjuis reaksioner, yaitu kaum otoritas akademik, yang menentang partai dan sosialisme. Pemberitahuan tersebut menjadi awal revolusi kebudayaan. Lewat pengumuman itu pula, Mao melakukan hal paling unik,
yang mungkin belum pernah dilakukan pemimpin partai tunggal dimanapun. Mao menyerang partainya sendiri dengan kekuatan masyarakat luas. Sebelumnya, pemerintah Cina di bawah Mao pernah mendorong kebebasan mengkritik melalui kampanye 100 bunga pada 1956. Namun, setahun kemudian, Mao justru memburu dan memenjarakan orang yang melontarkan kritik dengan program kampanye anti kanan. Selama revolusi kebudayaan, sekolah dan kampus tidak beraktivitas. Gereja, kuil, perpustakaan, toko, dan rumah dijarah dan dihancurkan Garda Merah. Pasukan berseragam jaket hijau dan sabuk lengan warna merah ini dibentuk oleh pelajar dan mahasiswa pengikut Mao. Garda Merah menghabisi lawan politik orang nomor satu di Partai Komunis China, tak terkecuali di dalam partainya sendiri. Tuduhannya bahwa oposisi Mao bermaksud melanggengkan kapitalisme. Mereka dianggap sebagai penyusup di dalam Partai Komunis China. Keganasan pasukan Garda Merah ini juga didukung koran Renmin Ribao. Dalam terbitan tanggal 3 Juni tahun 1966, koran itu mendesak Garda Merah membasmi kebiasaan buruk di masyarakat dengan menyerang monster dan setan, alias siapapun yang tidak sependapat dengan Mao. Rakyat sipil yang menjadi korban, termasuk guru dan kaum cendekiawan. Mereka dipukuli dan dipermalukan di depan publik. Beberapa di antaranya bahkan didorong untuk bunuh diri. Pelajar juga berbekal buku kutipan dari ketua Mao Zedong, di barat dikenal sebagai Little Red Book, yang diproduksi pada 1964. Garda Merah wajib membawa buku yang berisi ratusan petuah Mao itu sebagai panduan. Revolusi bukan jamuan malam, bukan menulis esai atau melukis atau menyulam. Revolusi adalah pemberontakan, aksi kekerasan di mana sebuah kelas menggulingkan kelas lainnya, demikian salah satu kalimat Mao dalam buku itu. Dalam rentang waktu Agustus sampai September, sekitar 1.800 orang tewas di Beijing, karena kekerasan yang dilakukan pasukan Garda Merah, termasuk mereka yang didesak, atau memilih melakukan bunuh diri. Kerusuhan besar lain terjadi di daerah Shanghai. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah korban revolusi kebudayaan. Diperkirakan korbannya tak kurang dari 500.000, dan bisa mencapai 2 juta orang. Setiap tahunnya, Cina membatasi pemberitaan media massa dan unggahan media sosial seputar revolusi kebudayaan.